Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Putrianti dari Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang. Video ini dibuat dalam rangka pemenuhan nilai ujian akhir semester Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pembimbing Bapak Prima Muhammad Ersya, SH, MH. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan secara singkat bagaimana proses perumusan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Proses perumusan Pancasila bermula dari janji kemerdekaan yang akan diberikan oleh Perdana Menteri Jepang Kuniaki Koiso pada tanggal 7 September 1944. Kemudian, ia membentuk BPUPKI sebagai upaya untuk mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan tata pemerintahan Indonesia merdeka. BPUPKI diketuai oleh Kanjeng Raden Tumanggung, Dr. Rajiman Widyodiningrat yang beranggotakan 67 orang Indonesia dan 7 orang lagi orang Jepang. Rumusan dasar Pancasila bermula dari pertanyaan Dr. Rajiman Widyodiningrat mengenai apa dasar negara Indonesia yang akan kita bentuk, sehingga muncullah sejumlah usulan dari para anggota. BPUPKI mengadakan sidang sebanyak 2 kali. Sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sidang pertama membahas tentang rancangan dasar negara Indonesia yang dirumuskan oleh 3 tokoh, yaitu Master Muhammad Yamin, Master Supomo, dan Insinyur Soekarno. Pada tanggal 29 Mei 1945, dalam pidatonya, Master Muhammad Yamin menyampaikan aspirasinya melalui 5 pilar. Yang pertama, peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Ia menyatakan bahwa rumusan yang ia bentuk berakar dari sejarah, peradaban, agama, dan ketatanegaraan yang telah lama berkembang di Indonesia. Kemudian, pada tanggal 31 Mei 1945, Master Supomo ikut menyampaikan aspirasinya sebagai berikut. Yang pertama, persatuan. Yang kedua, kekeluargaan. Yang ketiga, keseimbangan lahir dan batin. Yang keempat, musyawarah. Yang kelima, keadilan rakyat. Selanjutnya, pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyatakan lahirnya Pancasila. Lahirnya Pancasila yang diungkapkan oleh Insinyur Soekarno didasarkan atas beberapa hal berikut. Yang pertama, kebangsaan Indonesia, internasionalisme, peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, dasar perwakilan, dasar permusyawaratan, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan. Dinamai lahirnya Pancasila merupakan usulan dari ahli bahasa yang menyatakan bahwa Pancasila merupakan sebuah kata yang berasal dari bahasa Sangsekerta yang berarti panca dan sila. Panca yaitu 5, sementara sila yaitu dasar, sehingga dapat disimpulkan bahwa Pancasila merupakan 5 dasar yang dapat dijadikan pedoman dalam hidup berbangsa dan bernegara. Usulan Insinyur Soekarno tersebut mendapat sambutan baik dari para anggota, sehingga pada tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Setelah mengalami proses perundingan yang sangat panjang, ditetapkanlah dasar negara Indonesia, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, sila pertama
mendapat protes dari utusan-utusan rakyat yang berasal dari Indonesia Timur. Mereka tidak setuju dengan sila pertama yang berbunyi kemanusiaan dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Karena pada dasarnya Indonesia merupakan negara yang mayoritas Islam, bukan negara Islam, sehingga sila pertama itu tidak cocok diterapkan di Indonesia. Perubahan sila pertama, sila Pancasila, dilakukan pada sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Dr. Andos Muhammad Hatta menyampaikan usulannya sebagai pengganti sila pertama tersebut dengan ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya, sidang kedua BPUPKI pada tanggal 10-16 Juli 1945. BPUPKI membentuk panitia kecil berjumlah 9 orang yang biasa kita kenal dengan sebutan Panitia 9. Panitia 9 ini bertugas untuk menampung aspirasi rakyat tentang pembentukan dasar negara Indonesia merdeka. Pada sidang kedua ini, BPUPKI membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar 1945. Sementara Panitia 9 membahas tentang rancangan proklamasi yang kemudian dimuat dalam preambul atau pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Rancangan proklamasi disetujui pada tanggal 22 Juni 1945. Rancangan ini dinamakan Piagam Jakarta. Piagam Jakarta pertama kali diusulkan oleh Muhammad Yamin. Beberapa periode undang-undang yang telah dialami Indonesia. Yang pertama, periode Undang-Undang Dasar 1945 berlangsung pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Yang kedua, periode Konstitusi RIS berlangsung pada tanggal 27 Desember sampai 17 Agustus 1950. Yang ketiga, periode Undang-Undang Dasar sementara, yaitu berlangsung pada tanggal 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Selanjutnya, periode kembalinya ke Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 telah melaksanakan 4 kali amandemen dengan hasil akhir 16 bab, 37 pasal, 194 ayat, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan. Sekian pemaparan saya tentang sejarah perumusan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Secara singkat, semoga dapat dipahami dan dimengerti. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.